Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadia Zulfa. Oke, di video kali ini aku bakalan sedikit sharing lagi sama kalian, yaitu tentang materi perubahan dan pengembangan organisasi. Oke, di materi perubahan dan pengembangan organisasi itu ada beberapa poin yang akan nanti aku bahas. Itu yang pertama itu ada pengertian perubahan organisasi, yang kedua ada bagaimana cara mengatasi perubahan organisasi, yang ketiga ada pengertian pengembangan organisasi, dan yang keempat itu ada kemampuan dan kesempatan dalam pengembangan organisasi. Nah, langsung aja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian perubahan organisasi. Pengertian perubahan organisasi itu adalah sebuah proses yang menggerakkan organisasi dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang diharapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, definisi ini memberikan kita pemahaman bahwa perubahan itu adalah sebuah proses yang harus bergulir, belum akan berhenti sebelum sesuatu yang diharapkan itu tercapai. Nah, dengan melakukan perubahan, paling tidak organisasi berharap bisa bertahan hidup di tengah-tengah persaingan antar organisasi yang semakin tajam, sehingga tujuan-tujuan yang dikehendaki itu bisa tercapai, bahkan pencapaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perubahan organisasi itu sangat terkait dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Nah, perbuatan yang terjadi di dalam organisasi internal itu contohnya seperti perubahan struktur organisasi, penggantian pemimpin, peningkatan kuantitas dan kualitas pekerjaan, dan perubahan staf. Nah, sedangkan perubahan organisasi eksternal itu contohnya seperti implementasi atas tuntutan organisasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya, cara mengatasi perubahan organisasi. Yang pertama itu ada pendidikan dan komunikasi. Diupayakan agar semua pihak yang terlibat dalam perubahan itu memahami adanya perubahan tersebut, bagaimana bentuknya dan bagaimana dampak yang dapat timbul. Yang kedua, ada partisipasi. Kegiatan partisipasi itu akan meningkatkan pemahaman dan membantu perasaan pengendalian, mengurangi ketidakpastian sehingga akan membantu menciptakan dan mendorong perubahan tersebut. Yang ketiga itu ada fasilitas dan bantuan. Berilah dorongan, bantuan, pelatihan, konseling, dan sumber-sumber daya kepada semua pihak yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut guna membantu mereka menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru yang muncul. Yang keempat, negosiasi. Tawaran-tawaran untuk menyediakan insentif-insentif sebagai imbalan untuk persetujuan menerima perubahan. Taktik ini kadang dipergunakan untuk menghadapi pihak yang menentang perubahan dengan kuatnya. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi berarti mengatur dan secara selektif memanfaatkan informasi dan insentif yang terimplikasi guna memaksimalkan kemungkinan penerimaan. Kooptasi berarti mempengaruhi pihak-pihak yang menentang guna turut membantu perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang direncanakan, yaitu dimulai oleh para ahli, proses untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilan diagnostiknya, kemampuan penguasaannya, strategi hubungan dalam bentuk sistem-sistem sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya. Pada dasarnya, pengembangan organisasi penting untuk dilakukan karena mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Organisasi yang efektif akan melakukan perubahan yang terencana untuk keseluruhan perangkat maupun sistem, struktur, budaya, dinamika kelompok, kualitas SDM, strategi bisnis, dan lain sebagainya. Selain itu, tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan prestasi dan keefektifan kerja keseluruhan dari seluruh kelompok,
departemen, dan organisasi, serta menciptakan kesehatan organisasi, memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan, dan meningkatkan mutu keputusan, mengadakan perubahan-perubahan yang efektif, dan meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, kemampuan dan kesempatan dalam pengembangan organisasi. Umumnya, tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan prestasi dan keefektifan kerja keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi, serta menciptakan kesehatan organisasi, memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan, dan meningkatkan mutu keputusan, mengadakan perubahan-perubahan yang efektif, dan meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Meskipun perubahan organisasi memiliki tujuan yang baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat pengembangan organisasi. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu ada 3. Yang pertama itu organisasial faktor atau faktor-faktor organisasi. Yang kedua fungsional faktor atau faktor-faktor fungsional. Yang ketiga, individual faktor atau faktor-faktor individual. Nah, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada yang pertama teknologi. Merupakan hal yang selalu berkembang tanpa henti dan sebagai pengguna harus terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan. Begitu juga dengan organisasi, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi pasti membutuhkan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada politik. Apabila ada perubahan politik dalam suatu organisasi, maka organisasi harus mengikuti perubahan tersebut. Dan terkadang dengan adanya politik tersebut memaksa suatu organisasi untuk melakukan perubahan. Yang ketiga ada pendidikan. Organisasi-organisasi yang membutuhkan tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian cenderung lebih memilih untuk merekrut anggota dengan kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat ada ekonomi. Kondisi perekonomian yang bersifat dinamis serta tidak dapat diprediksi akan mempengaruhi perubahan dalam suatu organisasi. Jika keadaan ekonomi semakin memburuk, maka keadaan akan memaksa suatu organisasi berubah secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Misalnya dengan pengurangan jumlah pekerja, restrukturisasi organisasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu ada sosial. Perubahan keadaan sosial pada suatu masyarakat yang berada di sekitar organisasi tertentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi tersebut. Nah, hal ini karena perkembangan zaman dan akan berdampak pada perubahan budaya masyarakat dan berlanjut menjadi fenomena sosial dan akan mempengaruhi suatu organisasi. Nah, yang keenam ada budaya. Adalah nilai yang hidup dan muncul dalam masyarakat sehingga menjadi kebiasaan karena menjadi pola kehidupan yang terus diulang. Nah, maksudnya nilai-nilai yang baru dalam masyarakat menjadikan perubahan kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai dari luar. Organisasi pun turut serta dalam mengikuti perubahan ini agar bisa tetap eksis dan bertahan dengan kebudayaan yang baru. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari aku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke semuanya ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.